Dalam sebuah riwayat disebutkan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bertemu dengan Datuk Sanggul di Makkah, yang pada saat itu bisa pulang pergi ke Kalimantan di hari yang sama. Karomah melakukan perjalanan panjang dengan waktu singkat itu, ternyata tidak hanya dimiliki Datuk Sanggul saja, Datuk Kelampayan pun juga pernah melakukan hal yang sama. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampayan lebih dikenal sebagai seorang ahli fikih karena karyanya yang populer adalah kitab Sabilal Muhtadin yang membahas masalah fikih. Kendati demikian, beliau juga menulis kitab tentang tasawuf dan dianugerahi karomah layaknya ahli tasawuf. Diceritakan warga Martapura bernama Haji Baihaqi ketika berkunjung ke kediaman guru Haji Anang Armawan. Dia mengaku pernah ditunjukkan oleh ayahnya sebuah munggu, gundukan tanah, yang menjadi saksi karomah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ceritanya pada waktu itu, Datuk Kelampayan ingin cepat-cepat ke Kelampayan, ujarnya. Sementara, sambung Haji Baihaqi, jarak dari desa dalam pagar kediaman Syekh Muhammad Arsyad dengan desa Kelampayan berkilo-kilometer jauhnya. Maka, Datuk Kelampayan pun mengeluarkan karomahnya, yakni melakukan perjalanan jauh dengan waktu singkat. Dari munggu, gundukan tanah itu, Datuk menghilang dan langsung tiba di Kelampayan, ucapnya. Pulang dari melihat munggu tersebut, Haji Baihaqi dan ayahnya mampir sebentar di rumah Tuan Guru Haji Anang Sya'rani Arif di Kampung Melayu Martapura. Guru Anang berkomentar, "Urang nang mengaji di Makkah aja nang tahu munggun itu," yang artinya orang yang menuntut ilmu di Makkah zaman dulu saja yang mengetahui gundukan tanah itu, jelas Haji Baihaqi. Saat itu, Haji Baihaqi dan Guru Anang Armawan berencana akan menapak tilas sejarah karomah Datuk Kelampayan itu. Namun, hal itu urung dilaksanakan karena salah satu di antara mereka sudah lebih dulu meninggal dunia. Diceritakan pula, kapal yang dinaiki Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari saat pulang dari Tanah Suci terombang-ambing dipermainkan ombak. Ternyata, muridnya dari bangsa jin ngambek karena tak diajak. Diceritakan Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, selama mengajar di Masjidil Haram, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tak memperhatikan siapa saja yang menjadi muridnya. Ternyata ada seorang murid dari bangsa jin yang mengikuti kajiannya. Hal itu baru diketahui Syekh Muhammad Arsyad atau yang dikenal dengan Datuk Kelampayan ketika beliau dan rombongan pulang dari Tanah Suci. Kapal yang beliau naiki bergerak ganjil, terombang-ambing dipermainkan ombak. Datuk Kelampayan pun menghubungi guru beliau Syekh Samman Al-Madani secara batiniah. Oleh Syekh Samman diberitahu bahwa ada muridnya dari bangsa jin yang mau ikut pulang ke Tanah Banjar. Nama jin itu Badakut. Di Banjar dikenal dengan sebutan Datu Bedok, ujar Kiai Haji Syaifuddin Zuhri. Menurut Abah Guru Banjar Indah Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, Datu Bedok mengiringi Datuk Kelampayan ke Banjar bersama dengan dua anaknya, Abdul Kohar dan Abdul Kohir. Datu Bedok berjanji untuk menghadamkan diri membantu pengamanan di majelis Datuk Kelampayan dan anak cucu beliau hingga hari kiamat. Setelah diizinkan Datuk Kelampayan untuk ikut ke Tanah Banjar, laut menjadi tenang. Kapal berlayar dengan nyaman, tanpa hambatan. Bahkan, diceritakan kapal melaju lebih cepat dari biasanya. Sehingga waktu yang ditempuh pun lebih singkat. Mungkin Datu Bedok dan anak beliau ini yang mendorong kapal waktu itu, ujar Abah Guru Banjar Indah sembari tersenyum. Setelah wafat Datu Kelampayan, Datu Bedok tetap menetap di Banjar, membantu pengamanan di majelis-majelis anak cucu Datu Kelampayan. Sementara anak-anak beliau pulang ke Tanah Suci. Meski pada waktu tertentu datang untuk turut membantu. Selama mengajar di Masjidil Haram, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tak memperhatikan siapa saja yang menjadi muridnya. Ternyata ada seorang murid dari bangsa jin yang mengikuti kajiannya.